Pemirsa, sembuh dari sakit yang menjadi alasan tim penyidik Polda Metro Jaya tidak jadi menahannya pada 7 Januari lalu. Dr. Richard Lee terancam dijebloskan ke sel tahanan. Dok, kita tunggu aja, nanti akan ada kejutan di minggu depan. Drama penjemputan paksa yang diwarnai teriakan minta tolong Richard seperti yang terjadi pada Agustus 2021 silam diprediksi bakal terjadi lagi. Sempat dibebaskan dengan penjamin kuasa hukumnya kala itu Rasma Nasution pada Desember 2021. Saat berkas perkara penghilangan barang bukti dan illegal akses telah P21, Richard kembali dijemput paksa. Gara-gara terciduk membuka akun Instagramnya yang telah disita tim penyidik yang memuat video pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri. Seterunya kala itu, Richard harus menuai kasus baru dengan tim penyidik yang melaporkannya dan kembali merasakan dinginnya lantai penjara. Saya cuma pengen nyelamatin orang lain. Tapi kalau misalnya review saya berujung pada penangkapan, saya bongkar semuanya. Itu benar-benar gak pantas. Tahu akan ditangkap lagi, menyakiti hati saya. Seolah tak belajar dari masa lalunan pedih, Richard Lee kembali berulah hingga dilaporkan Doktiv Samira Farahnas atas dugaan pelanggaran kesehatan dan perlindungan konsumen. Sejak 13 Desember 2025 lalu, Richard Lee sudah menyandang status tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Jika melihat rekam jejak Richard Lee yang pernah membobol barang bukti dan tak kapok mencetak kasus pidana, memang sepantasnya Richard ditahan. Faktanya, Doktiv mengatakan kebenaran gitu loh. Kok ternyata bisa ditersangkakan? Jadi diduga memang adanya gerakan dari DRL untuk melakukan upaya barter, mencabut PMJ. Doktiv dipaksakan untuk bisa mencabut PMJ dan dia akan mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan. Doktiv katakan tidak akan pernah terjadi. Bagi Doktiv Samira, Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, Tessa Mariska, dan Emma Waroka, Richard Lee dan pengusaha skincare overklaim dianggap pelaku kriminal yang mendulang cuan dari ketidaktahuan konsumen. Dari produk yang diklaim mengandung tomat putih dan DNA salmon, plus stiker tempelan tanpa lisensi, Richard meraup keuntungan ratusan miliar. Doktiv Samira pun menuntut Richard untuk mengembalikan uang konsumen. Sangat tidak adil ya jika seorang Nikita Mirzani yang diduga ya merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan langsung ditahan, sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini Doktiv masih bisa membeli produk White. Fakta bahwa aksi overklaim Richard Lee membuahkan ancaman masuk bui membuat Doktiv Samira semakin percaya diri. Ia pantang berdamai dengan saling cabut laporan seperti yang diinginkan kubu Richard. Apalagi kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard hanya membuahkan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Terkait undang-undang ITE yang kami terapkan, ya, ancaman hukumannya 2 tahun. Makanya kalau kami tidak melakukan penahanan terhadap Doktiv. Meski merasa di atas angin, Doktiv Samira tetap mewaspadai Richard yang diduga suka bagi-bagi uang kepada oknum penegak hukum. Setidaknya dalam sekali sidang, Richard menang sidang pra-peradilan melawan Karput dan tim penyidik Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan laporan pencemaran nama baik Karput tidak sah karena dilayangkan bukan atas namanya. Lantas apa strategi baru Doktiv agar ia tidak bernasib seperti Karput saat melawan Richard? Kuasa hukum saya banyak, tenang aja.